Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Sosok Ole Romeni yang kemarin datang bermain dengan bocah, terus foto sama. Gue rasa dia batal tuh. Sempat ada foto yang dia gini kan, karena selambat nol itu kan memes doang disama-samain. Enggak, siapa tahu beneran. Tapi kan kalau menurut Pak Ketum kelihatannya dia bilang dia bisa sepertinya memberikan perubahan di sini. Yeah. Menurut lo berapa persen menurut kalian dia gabung? Ataukah memang dia sudah menyerah untuk gabung ke timnas Belanda, coach? Enggak. Karena dia ngeliat Weghorst lagi gitu kan. Gue kalau ngeliat dia main 3-4-3 bertahan mikir juga kok gue jadi orang ini. Kecuali Pak Ketum bilang, "Udah lu santai aja, ntar ada pelatih Belanda datang." Oke, siap, gue tekan sekarang. Pelatih Belanda tiba-tiba. That's Siapa tahu dia bisa dengan sikon seperti ini, lu harus datengin pelatih Belanda. Siapa tahu dia bisa Karena udah banyak bisa main dari Belanda. Karena kenal budayanya lebih nyaman. Tapi siapa pelatih Belanda yang mau ke? Banyak. Ya kan tergantung duit. Oh, Frank de Boer, jobless tuh. Enggak, jangan Frank de Boer. Kuman. Enggak. Banyak yang Siapa? Enggak usah jauh-jauh. Nih contoh ya. Peter Haustra, Borneo. Tapi kan dia juga kalau pernah megang timnas juga kan sebentar kan. Ya zaman apa dulu? Oh iya. Enggak, tapi pertanyaan gua kan walaupun kita hasilnya kemarin lawan Jepang mengecewakan untuk dilihat seorang Ole Romeni, tapi mungkin dia mikir nggak sih, oh ada Kevin Dix yang main di Copenhagen, ada Messilgers yang main di Twente, mungkin itu yang memberi akhirnya dia jadi mikir juga sih, oh kok mereka mau main di Indonesia, mungkin itu memberikan dia Ya pastilah. Pastilah. keyakinan juga untuk main di Indonesia kan. Dan peluang dia untuk menjadi pemain timnas kan lebih besar di sini lah dibanding di Iya. Belanda. Jauh lah. Ya, makanya Ini harga mati kalau ini. itu kan semua yang dirasain sama si Enggak, dia sih gabung gue bilang. Hilgers Gabung ya. untuk balik. Ya Ini karena kan udah emang, diomongin akan datang pelatih Belanda. emang inceran pertama juga kan, salah satu inceran pertama. Iya. Loh, Dan I mean dia kan nasibnya masih, kalau dia gabung sekarang kan masih bisa 8 tahunan di timnas. Nah kalau lu pikir setahun 8 tahun di Indonesia. nah, pertanyaan gua kalau dia gabung, posisi mana yang akan ditempati dan siapa yang akan tidak ada di posisi Strike lah. anak emas STY? Ya. Mungkin diganti. Loh, kan gue bilang kan pelatihnya udah Belanda. Atau mungkin ya tiga pemain Iya, ini Romeni, Bisa aja. Orat Mangun dan juga Struijk. Bisa Ragnar dipindahin kanan, strike kiri, dia tengah bisa juga. Lu udah pernah nonton Borneo main nggak? Borneo 1, 2, 3 yang cuplikan. sekarang belum, yang musim Gue ini pernah, dan itu keren. Serius. Dan gue bilang Peter Haustra itu cocok. Gak usah jauh-jauh dan murah kan? belum. Ini kayak endorsannya Seto siapa dulu? Nurdiantoro. Iya. Zaman dulu nih. Saya tahu itu kan nggak pernah dikasih kesempatan yang benar-benar pegang, tapi pemainnya keren. Cuman kualitas pemainnya kan beda. Kalau ini kan kualitas pemainnya udah jelas, Iya. budayanya jelas, same language, Iya. bisa bahasa, dan gue rasa setelah dua itu Peter Haustra harusnya bisa bahasa Indonesia dikit-dikit lah. Kalau nggak blown aja tuh. Kalau STY ternyata belum bisa menjawab harapan kita dalam 1 tahun ke depan atau 1 tahun 2 tahun ke depan kali ya. Karena sekarang kayaknya tadi lu masih, Kalau nggak lolos, selesai itu barang. walaupun lu dari awal sebenarnya targetnya kan bukan Iya. lolos Piala Dunia kan. Iya, Lu kan betul. 2030 kan. di Ya, awal dulu. itu kalau 5. Kan sekarang jadi 9. Oh iya. Gue nggak tahu waktu Pas ngomong 8 itu. pun lu kan bilang 2030. Apa? Pas sekarang Oh iya, ini. enggak realistisnya dulu itu. Tapi setelah gue lihat kekuatan Australia Arab ternyata gitu-gitu aja, ya kita bisa. Ada kans ya. Oke, ada kan ya. Iya, ditambah datangnya pemain-pemain terus kan itu berubah Apa sih? ekspektasi kita. Berarti ini kuncinya nih, gue penasaran sih kalau udah Maret nanti ada Romeni beneran jadi gabung, akan perubahannya sebesar apa. Dan juga di U20 juga nambah lagi, ada Gaypen sama Dion nih. Dion itu karena dia udah pasti gabung, kalau dia nggak jadi gabung, dia off namanya. Aduh. Ya gimana Mas Aryo dengan adanya Gaypen dan juga Si Dion anjing. gabung ke U20 ini, apakah memberikan suntikan yang sangat bagus buat timnas kita? Iya, ngincer Piala Asia U20 kan. Iya. Lihat komposisi grup yang Mereka main di mana sih? di China. Ya, China. Mainnya di China. Dua-dua main China. Enggak, timnya. Oh, timnya. Timnya. Gaypen sama si Di Dion. Belanda. Dordrecht. Mana sih? Gue nggak tahu nama Belanda itu lah pokoknya. Dordrecht divisi 2. Iya. Terus satunya? Coba kita lihat. Ayo ngomong dulu Mas. Gue sambil baca. Iya, dia ngincer yang maksud gua Piala Asia U20 di Cina. Bukan yang ngincer Selstra. Susah Sebagai kan buat sastra. katanya buat timnas Mauro.
Mauro Iya. Silva buat timnas senior bukan sih atau buat Gak lah, terlalu muda lah buat senior. Tapi Love Struck juga masih Dia itu muda. selevel Jens Raven. tapi dicari buat senior bareng Buat sama senior, si coach. Ole. Hey, Tapi emang lebih muda. Zijlstra itu main di U21 Volendam. Ya Iya, Struck kan iya. juga sama. Strike itu main di tim inti Den Haag. Oh ya? Waktu Ya. itu ada Den Haag. Ya. Di cadangan Den Haag. Cadangannya Den Iya, Haag. tapi tim inti. Oh, di Ini tim utama U21 Volendam. Iya. Iya. Volendam berarti levelnya jauh lebih bawah lagi. Makanya. Ini tim kampus lah. Jepans itu main di MN. FC. Emmen. Emmen. Kalau Emon di divisi 2 juga. Kalau di film DKI dulu Emon namanya. Duh, Emen itu. Iya, iya. Yang ngincar U20 di Piala Asia U20. Ya mungkin lihat komposisi grup yang sulit di U20, makanya kenapa ambil pemain-pemain yang punya kemampuan untuk itu. Kan semakin banyak pemain tapi dimatengin dulu di U segitu, ya menurut gua kan bagus. Bagus, ya iya. kayak si Raven kan ini pemain masih raw banget tapi Iya. potensinya gede. Iya, iya. Kan gue bilang cukup lengkap lah dibandingkan strike, dia lebih lengkap dibandingkan striker-striker yang lain tuh lebih lengkap gaya bermain. Cuman kan lo butuh kematangan Iya. untuk decision making segala macam. Makanya itu gue kan selalu bilang strike itu mending di 2-3 kan. Iya, perlahan-lahan. Matengin dulu, bukan nggak berbakat semua, tapi matengin dulu. Dan sesuai dengan apa yang dimauin Pak Erick Thohir kan, emang 150 pemain di kelas usia dari U17, U19, U20, U23 sama senior. Jadi memang sebanyak-banyaknya kalau ada kesempatan masuk, ya emang akan diambil. Karena memang jangka panjang juga ya, jadi semua diperkuat karena untuk 5 tahun 6 tahun ke depan masih bisa dipakai semua tuh, untuk ke seniornya juga pastinya bisa menjadi potensi yang dikembangkan. Terakhir pertanyaan gue buat kalian, tadi kan harga mati lawan Arab. Kalau nyata nggak menang, menurut lo, mas, apa? Nggak menang, terusin aja. Semua bisa terjadi kan? Iya, iya. kan? Siapa tahu yang lain kompetitor kita di luar Jepang Seri-seri juga. Seri semua, Iya, iya, ngerti iya. nggak? Cuman intinya kalau nggak, gue setuju sama Pak Erik. Nggak lolos 4 besar, harga mati. Karena di diberikan atas semua. kertas kesempatan kita tuh cuma 3 laga home ini, Ji. Oke. Iya, betul. Satu lagi lo away ke Jepang selesai lah. Iya, Juni jauh. Lo away ke Australia ya berat juga gitu kan. Nah, seri masih bisa lah. Iya iya, tapi kan Kalau nggak main 3-4-3. untuk dapat 3 poin ya 3 home ini starting with Iya. Arab, Bahrain dan China. Iya, Itu aja 3 itu yang lo fokus dari 15 yang lo tawarin dapat 9 dari 3 ini aja. Lu lolos. Dapat lo peringkat 4. Nah, ini pertanyaan terakhir lagi nih. Kalau lawan Arab masih mungkin, menurut kalian masih mungkin ganti pelatih? iya. Ganti pelatih di bulan Maret untuk bisa, ya itu Nggak ganti pelatihnya sekarang. sekarang. Kalau bukan- mau ganti sekarang, Ya kan nggak Maret mungkin. telat. Kan besok udah main. Enggak, habis Enggak, itu loh. maksudnya ya itu untuk- Asumsi besok kalah. Ya, ganti pelatih Ganti untuk menangkan pelatih. kan baru Maret. match berikutnya kan Iya, baru Maret kan. iya, Nah, menurut bisa. kalian itu masih mungkin Masih untuk, oke, untuk masih oke. Kalau gue masih penasaran Sintayong Piala Asia U27 sih. 2027. 7. U27. Piala Asia 2027 sesuai dengan target dia selesai 2027. Oh. Piala Asia ya gue masih nunggu penampilan Ya dia si dengan Sintayong suruh pegang tim muda aja. dengan materi. Kan dia U22 nanti. Iya. Megang U22. Iya, suruh pegang tim muda, tim utama Iya. cari pelatih lain. by the way tadi hasil pollingnya berapa? 40 yang milih 433? 87%, alias 3.524 orang. Tuh, 87% tuh. Semuanya setuju Koci ya. Ternyata setuju formasinya berubah menjadi 433. 4231 ya. Ya, itulah dengan Iya. Haye di belakang striker 2 itu dibandingkan dengan formasi yang sekarang udah 5 pertandingan belum menghasilkan kemenangan. Oke, ini ada saweran lagi dari Bill Gates. Wow, Rp50.000. Pemain kita banyak Bill dari Gates Eropa. cuma 50.000. Keberatan nama. Dolar kayaknya nih. Bill Gates orang terkaya dunia cuma 50.000 rupiah. Malu aja. Pemain kita banyak dari Eropa. Kenapa kita nggak ambil pelatih dari Eropa juga? Banyak kok pelatih top yang nggak nganggur. Nanti sabar Bill Gates. Siapa? Oh ini dong. Ten Hag dong. Enak nganggur. Pengacara JJ tuh. Pengacara JJ nih Rp50.000. Kalau misal campaign kualifikasi ini gagal dan STI out, kira-kira lebih prefer penggantinya head coach Ya. dari Belanda atau Asia Tadi udah dijawab sama lagi? coach ya. Belanda lah. Belanda dia. Udah lah, jelas. jangan Asian value lagi lah. Belanda atau Jerman lah. Enggak Belanda. Karena bahasa Sebut Belanda. Jermannya dia benci Jerman. Jangan. Dari fans layar kaca terakhir tuh, Nes. Rp50.000. Semoga Indonesia lolos ke round 4 dan lanjut lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Amin. Ada lagi dari Gigi Tong, 100.000. 100.000. Salah. Nggak ada pesan. Dia cuma pengen ngasih pesan. duit doang. Ada lagi, Brar?
Udah. Dan Nesa juga mau ngumumin 2 orang pemenang ya. Tadi yang kuisnya Nesa kasih, jawabannya adalah Harwood Belis menit ke-79. Ya, pemenangnya adalah Dava Ramadan dan juga Dipa Wijaya. Selamat ya, nanti dihubungi sama admin kita. Dan akhirnya nggak berasa udah jam 9 lewat, Ji. Udah lewat. Nah, kita tutup ya semuanya. Terima kasih semua yang udah nyawer dan udah nonton hari ini. Terima kasih juga untuk AOI dan juga PT Mitsindo Visual Pratama dan juga Bisnet Official Provider Internet Jebret Media. Jangan lupa Jebret Team besok ada live reaction ya. Indonesia versus Arab Saudi di Jebret Media TV mulai jam 16.30. Ingat live reactionnya mulai 16 mulai 17.00 ya. Oke, terima kasih banyak. Oh, ada Bung Bindar, ada Koncita. Kangen ya, Bung Bindar ya. Kangen ya. Koncita, kamu jangan banyak bercanda ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.